Sebelum lanjut untuk nonton videonya, buat kalian yang sedang mencari jersey Inter Milan terbaik dan merchandise tentang Inter Milan, yuk klik produk dan buruan check out sekarang. Christian Cifu ulang frasa andalan untuk genjot level skuad Inter. Christian Cifu kembali mengulang kalimat pemicu semangat kepada skuad Inter Milan, kali ini meminta level performa yang lebih tinggi bagi Nerazzurri. Christian Cifu tampaknya sudah menemukan kalimat andalan untuk memacu semangat skuad Inter Milan jelang musim baru. Pelatih asal Rumania itu kerap mengulang satu konsep yang sama dalam sesi konferensi pers belakangan ini. Menurut catatan Corriere dello Sport, Cifu dikenal sebagai pelatih yang gemar menanamkan pesan berulang agar mudah diserap seluruh punggawa Nerazzurri, terutama di ruang ganti. Musim baru Inter sepertinya sudah punya tormenton atau frasa andalannya sendiri. Sang pelatih bahkan sama sekali tidak berniat puas dengan apa yang sudah diraihnya di musim kemarin. Tulis laporan terbarunya. Media Italia itu menjelaskan bahwa setelah setahun lalu berulang kali meminta para pemain menjadi versi terbaik dari diri mereka, kini Cifu secara terbuka meminta seluruh skuad menaikkan level permainan. Pendekatan ini sejalan dengan ambisi Inter musim ini, yang tak hanya ingin bersaing di papan atas Serie A, tetapi juga tampil lebih kompetitif di pentas Liga Champions usai musim lalu berakhir tanpa gelar. Pesan konsisten sang pelatih ini muncul di tengah persiapan Inter menjalani tur pramusim, sekaligus menjadi sinyal bahwa pelatih asal Rumania tersebut ingin memastikan standar tinggi terjaga sejak awal musim. Inter Milan siap turunkan harga Fratesi, klub peminat siaga. David Fratesi menjadi salah satu pemain yang kemungkinan dilepas Inter untuk memberikan ruang dalam skuad Christian Cifu. Dua klub Serie A, Juventus dan Napoli, telah lama memantau situasi sang pemain. Perkembangan terbaru menyebut bahwa Inter mulai mempertimbangkan perubahan strategi terkait harga transfer Fratesi. Menurut laporan Tutto Mercato Web, Inter Milan mempertimbangkan untuk menurunkan harga David Fratesi demi mempercepat proses transfernya pada musim panas ini. Sejak awal, Inter memasang harga sekitar 30 juta euro untuk pemain yang didatangkan dari Sassuolo tersebut. Nilai itu dianggap sesuai dengan kualitas dan potensi Fratesi, terutama karena ia merupakan salah satu gelandang Italia yang memiliki kemampuan menyerang, stamina tinggi, serta karakter bermain agresif. Namun, hingga saat ini belum ada klub yang benar-benar memenuhi angka tersebut. Kondisi itu membuat Inter mulai membuka kemungkinan untuk memberikan keringanan harga kepada klub yang serius mendatangkan Fratesi. Menurut TMW, Nerazzurri sedang mengevaluasi kemungkinan memberikan diskon besar agar proses transfer dapat berjalan lebih cepat. Dinilai terlalu gemuk, Inter Milan terus berupaya rampingkan skuad. Inter Milan dilaporkan tengah berupaya merampingkan skuad terlebih dahulu sebelum bisa mewujudkan keinginan Christian Cifu, datangkan Curtis Jones. Inter Milan bergerak cepat di bursa transfer demi memenuhi keinginan pelatih Christian Cifu. Klub dikabarkan tengah berupaya menciptakan ruang finansial dan skuad demi mendatangkan dua target utama, Curtis Jones dan Christian Romero. Keinginan besar Cifu untuk lini tengah tetap Jones dan Romero untuk perkuat lini belakang. Demikian laporan dari Il Quotidiano Sportivo. Romero dan Jones bersama-sama akan mewakili akhir bursa transfer yang sangat bergengsi. Tetapi tanpa setidaknya dua kepergian penting Benjamin Pavard dan David Fratesi, operasi ini tampaknya sulit diwujudkan. Inter sendiri disebut telah mengajukan tawaran 35 juta euro kepada Liverpool untuk mendatangkan Jones, meskipun klub asal Inggris itu meminta 40 juta euro untuk pemain yang masuk tahun terakhir kontraknya. Aslani belum dekat gabung Atalanta, begini situasi sebenarnya. Christian Aslani memang masuk daftar pemain yang kemungkinan besar akan meninggalkan Inter Milan, tetapi hingga saat ini belum ada kepastian mengenai klub barunya. Dalam beberapa waktu terakhir, muncul rumor dari media Albania yang menyebut bahwa Aslani berpotensi bergabung dengan klub Serie A lainnya, Atalanta, yang kini dilatih oleh Maurizio Sarri. Namun, kabar tersebut ternyata belum memiliki perkembangan konkret. Menurut informasi yang diperoleh L'Interista,
belum ada komunikasi antara Inter Milan dan Atalanta terkait kemungkinan transfer Aslani. Nama Atalanta muncul sebagai salah satu kandidat tujuan baru Aslani setelah laporan dari media Albania menyebut klub Bergamo itu bahkan telah mengajukan tawaran senilai 6,8 juta euro plus bonus hingga 4 juta euro. Namun, berdasarkan perkembangan terbaru, belum ada tanda-tanda bahwa transfer tersebut berada dalam tahap lanjut, tidak ada pertemuan antara kedua klub, tidak ada pembicaraan mengenai harga transfer, dan belum ada negosiasi konkret terkait kepindahan Aslani ke Gewiss Stadium. Augusto puji performa Inter usai bungkam Manchester City, laga seperti ini buktikan kami siap bersaing. Bek sayap Inter Milan, Carlos Augusto, mengaku puas dengan performa timnya setelah menghadapi Manchester City dalam laga uji coba pramusim di Hong Kong. Meski pertandingan berakhir imbang 1-1 di waktu normal sebelum Inter Milan menang lewat adu penalti, pemain asal Brasil itu menilai Nerazzurri menunjukkan perkembangan positif. Dalam wawancara bersama Inter TV, Carlos Augusto menegaskan bahwa pertandingan melawan tim sekelas Manchester City menjadi ujian penting untuk melihat sejauh mana kesiapan skuad asuhan Christian Cifu menjelang bergulirnya musim baru. Carlos Augusto mengungkapkan bahwa skuad Inter baru menjalani sekitar 10 hari masa persiapan, oleh karena itu, laga-laga uji coba menjadi bagian penting untuk meningkatkan kebugaran para pemain. Kami sudah bekerja selama 10 hari, dan kami menjalani pekan latihan yang sangat bagus. Ini adalah laga-laga uji coba pertama untuk mengisi tenaga dan meningkatkan kondisi fisik, ujarnya. Menurutnya, menghadapi lawan sekelas Manchester City memberikan manfaat besar karena Inter dipaksa bermain dengan intensitas tinggi sepanjang pertandingan. Pavard tampil impresif di pramusim, peluang bertahan di Inter terbuka. Masa depan Benjamin Pavard bersama Inter Milan yang sebelumnya terlihat berada di ujung tanduk, kini mulai mengalami perubahan arah. Penampilan positif sang bek Prancis di laga pramusim, terutama saat menghadapi Manchester City, membuat peluangnya untuk tetap bertahan di Giuseppe Meazza kembali terbuka. Seperti diberitakan media Prancis, Le Parisien, situasi Pavard kini tidak lagi sama seperti beberapa pekan sebelumnya. Jika sebelumnya kepergiannya dianggap sebagai opsi paling memungkinkan, performanya selama pramusim mulai membuat klub mempertimbangkan kembali masa depannya. Dalam pertandingan persahabatan bergengsi antara Inter Milan dan Manchester City di Hong Kong, Pavard menjadi salah satu pemain yang mencuri perhatian. Inter sempat tertinggal 0-1 setelah Manchester City mencetak gol melalui Divin Mubama pada menit ke-14, namun, hanya beberapa menit kemudian, Pavard muncul sebagai penyelamat dengan mencetak gol penyama kedudukan menjadi 1-1 pada menit ke-20. Bek asal Prancis itu memanfaatkan umpan Federico Di Marco dan menunjukkan naluri menyerang yang menjadi salah satu kelebihannya, sejak masih bermain di Bundesliga bersama Bayern Munich. Gol tersebut bukan hanya membantu Inter mengimbangi City, tetapi juga menjadi bukti bahwa Pavard masih memiliki kualitas untuk memberikan kontribusi besar bagi tim. Biasin puji performa Aleksandar Stankovic di laga Inter versus Manchester City. Inter Milan kembali mendapatkan hasil positif dalam rangkaian persiapan pramusim. Setelah sebelumnya mengalahkan Karlsruher SC, skuad asuhan Christian Cifu berhasil menaklukkan Manchester City melalui drama adu penalti setelah bermain imbang 1-1 selama 90 menit. Pertandingan yang berlangsung dengan intensitas tinggi tersebut memberikan banyak catatan penting bagi Inter, terutama terkait perkembangan sejumlah pemain muda. Salah satu nama yang mencuri perhatian adalah Aleksandar Stankovic. Jurnalis Italia, Fabrizio Biasin memberikan pujian khusus kepada Stankovic. Menurutnya, Stankovic memiliki peluang besar untuk menjadi bagian penting dalam proyek Inter musim ini. Meski pertandingan berstatus pramusim, Fabrizio Biasin melihat adanya sinyal positif dari beberapa pemain Inter, terutama Aleksandar Stankovic. Melalui akun media sosialnya, Biasin menilai gelandang muda tersebut memiliki karakter yang dibutuhkan untuk berkembang bersama tim utama.
Ini memang hanya uji coba. Tetapi setelah 1 tahun bermain di level tinggi bersama Brugge, sensasinya adalah Stankovic bisa langsung menjadi bagian penting bagi Inter. Posting Biasin di akun X miliknya, Biasin menyoroti beberapa aspek dari permainan Stankovic, mulai dari keberanian, kejelasan dalam mengambil keputusan, hingga kualitas tekniknya. Josep Martinez bicara soal persaingan dengan Provedel, dan ambisi besar Inter Milan. Setelah 2 musim menjadi pelapis Jan Sommer, Josep Martinez akhirnya mendapatkan kesempatan untuk berdiri sebagai penjaga gawang utama Inter Milan. Kiper asal Spanyol itu mengaku sangat siap menghadapi tantangan baru dan tidak pernah memiliki keinginan meninggalkan klub Nerazzurri. Dalam wawancara bersama La Gazzetta dello Sport, Martinez menegaskan bahwa dirinya selalu percaya pada proses, meski harus menunggu selama 2 musim, mantan kiper Genoa tersebut tetap fokus mempersiapkan diri hingga kesempatan datang. Josep Martinez tiba di Inter dengan status sebagai salah satu kiper muda berbakat, namun, kehadiran Jan Sommer membuatnya harus menjalani peran sebagai pemain cadangan dalam 2 musim terakhir. Bagi Martinez, situasi tersebut bukanlah sesuatu yang mudah, namun, ia memilih untuk tetap menjaga mental dan terus berkembang. Inter juga memperkuat posisi penjaga gawang dengan mendatangkan Ivan Provedel. Kehadiran mantan kiper Lazio tersebut membuat persaingan di bawah Mister semakin ketat. Namun, Martinez menyambut positif kedatangan Provedel. Dia orang baik, sangat rendah hati, dan dia akan mencoba membuat pelatih sulit menentukan pilihan. Itu hal yang normal. Saya akan melakukan bagian saya. Situasi kontrak Curtis Jones untungkan Inter, Liverpool mulai tertekan. Inter Milan terus menunjukkan keseriusannya dalam mengejar Curtis Jones pada bursa transfer musim panas. Klub Nerazzurri disebut semakin yakin dapat mencapai kesepakatan dengan Liverpool untuk mendapatkan gelandang asal Inggris tersebut. Meski negosiasi belum mencapai tahap akhir, perkembangan terbaru menunjukkan adanya optimisme dari pihak Inter. Manajemen Nerazzurri masih menjaga komunikasi dengan pihak Liverpool dan sedang menyiapkan formula baru untuk membuka jalan transfer. Sumber internal menyebut bahwa para perantara yang bekerja dalam proses transfer terus menjaga hubungan antara kedua klub, dengan Inter sangat percaya masih ada peluang untuk mencapai kesepakatan. Menurut laporan dari TEAM Talk, salah satu faktor yang membuat Inter optimistis adalah situasi kontrak Curtis Jones di Liverpool. Kontrak sang gelandang hanya tersisa kurang dari setahun, yakni berakhir pada Juni tahun 2027, tetapi hingga saat ini belum ada pembicaraan serius mengenai perpanjangan kontrak baru bersama klub asal Merseyside tersebut. Kondisi itu membuat Liverpool harus mempertimbangkan berbagai kemungkinan. Jika tidak memperpanjang kontraknya, menjual Jones pada musim panas ini menjadi opsi yang masuk akal agar klub tidak kehilangan nilai transfer besar di masa depan. Menurut laporan yang sama, Liverpool bisa saja mulai melunak apabila negosiasi terus berjalan ke arah positif. Inter Milan dapat pesaing baru dalam perburuan Christian Romero. Juara bertahan Serie A, Inter Milan, dikabarkan mendapatkan pesaing baru dalam upaya mereka mendatangkan Christian Romero dari Tottenham Hotspur. Hingga saat ini Christian Romero masih menjadi target Inter Milan untuk memperkuat lini pertahanan mereka. Sejumlah laporan mengklaim bahwa Nerazzurri memiliki peluang yang cukup besar untuk mendatangkannya di musim panas tahun ini karena sang pemain tertarik dengan proyek yang sedang dijalankan oleh Christian Cifu. Terlebih, Serie A bukanlah kompetisi yang asing bagi Romero sehingga akan membuatnya lebih mudah untuk beradaptasi. Meski demikian, untuk mendatangkan Romero tidaklah mudah. Tuntutan gaji sang pemain yang menyentuh angka 7 juta euro per tahun menjadi permasalahan tersendiri bagi Nerazzurri. Terlebih, Spurs dikabarkan hanya akan melepas Romero dengan harga tak kurang dari 50 juta euro. Nilai tersebut masih cukup tinggi bagi Inter namun sama sekali tidak membuat sang juara bertahan Serie A tersebut mundur. Gazzetta ungkap dana belanja Inter Milan, tersedia 50 juta euro untuk rekrutan baru.
Bursa transfer musim panas 2026 memasuki fase penting, dan Inter Milan masih terus bekerja untuk menyempurnakan skuad asuhan Christian Cifu. Meski sejumlah pemain baru telah didatangkan, manajemen Nerazzurri masih mencari beberapa tambahan sebelum musim ini dimulai. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, Inter saat ini masih memiliki ruang finansial yang cukup untuk melakukan beberapa operasi transfer. Inter diperkirakan memiliki dana sekitar 50 juta euro untuk memperkuat tim. Anggaran tersebut menjadi modal penting bagi Inter untuk mengejar target-target yang masih masuk dalam daftar belanja klub. Inter tidak terburu-buru mengeluarkan dana besar. Strategi yang diterapkan manajemen adalah menunggu harga pemain turun serta melihat perkembangan situasi beberapa pemain yang berpotensi meninggalkan klub. Gazzetta dello Sport menjelaskan bahwa Inter memilih bersabar hingga akhir bursa transfer, karena beberapa peluang menarik biasanya muncul ketika klub-klub lain mulai membutuhkan penjualan pemain. Dengan waktu bursa yang masih berjalan, Inter diyakini belum akan berhenti bergerak. Salah satu faktor penting dalam strategi Inter adalah kemampuan klub menjaga keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran. Sejauh ini, Nerazzurri disebut telah mengeluarkan biaya transfer kurang lebih sesuai dengan pendapatan dari aktivitas pasar pemain. Selain itu, klub juga tetap memperhatikan struktur gaji agar tidak membebani keuangan jangka panjang. Puji kebijakan transfer Inter, Filippo Galli soroti potensi Andy Diouf. Filippo Galli nilai pergerakan bursa transfer Inter Milan musim ini positif, mulai dari kedatangan John Stones hingga potensi Andy Diouf sebagai bek kanan. John Stones resmi diperkenalkan sebagai pemain baru Inter Milan, langsung memantik komentar positif dari ex-bek AC Milan, Filippo Galli. Ia turut menyinggung posisi sayap kanan yang masih dicari Inter usai kepergian Denzel Dumfries. Saya benar-benar percaya bahwa Inter dengan merekrut Stones menghadirkan pemain siap pakai, berpengalaman besar, sehingga memperkuat lini pertahanan, ujar Galli kepada Radio Sportiva. Hal itu memang dibutuhkan setelah beberapa pemain mulai berkurang perannya karena faktor usia sehingga muncul kebutuhan untuk melakukan perubahan. Stones memang usianya juga sudah tidak muda, tetapi saya percaya dia benar-benar pemain yang bisa membuat lompatan kualitas. Galli kemudian bicara tentang posisi bek kanan yang sempat jadi perdebatan panas setelah kehilangan Denzel Dumfries, di mana dia memuji potensi Andy Diouf yang bisa ditempatkan di posisi tersebut. Untuk sektor sayap, Diouf adalah pemain yang bisa memberikan ketidakterdugaan, bisa kuat dalam duel 1 lawan 1, dia pemain yang tidak mudah dibaca dan karena itu ketika seorang pemain tidak begitu mudah ditebak. Inter pertimbangkan pulangkan Kovacic, lepas pemain jadi prioritas. Spekulasi mengenai kemungkinan kembalinya Mateo Kovacic ke Inter Milan kembali memanas setelah pemain asal Kroasia itu terlihat berinteraksi dengan rekan-rekan lamanya saat Manchester City bertandang untuk menghadapi Nerazzurri. Kehadiran Kovacic di laga pramusim di Hong Kong menjadi sorotan setelah Inter memposting video di media sosial yang menunjukkan pemain berusia 32 tahun ini berbincang akrab dengan Petar Cech serta menyapa hangat Federico Di Marco dan asisten pelatih Alexander Kolarov. Pertemuan ini tentu saja memicu rumor kembalinya sang gelandang ke San Siro. Isu ini bukanlah hal baru. Sebelumnya, beredar kabar bahwa perwakilan Kovacic telah menawarkan sang pemain kepada petinggi Inter. Namun, klub asal Milan itu menegaskan bahwa diperlukan pelepasan beberapa pemain sebelum dapat merekrut Kovacic kembali. Nama-nama seperti Christian Aslani dan David Fratesi menjadi kandidat yang kemungkinan akan dilepas, tetapi hingga kini belum ada kesepakatan yang terwujud. Kembali ke Inter berarti Kovacic akan bergabung lagi dengan klub yang telah membantu meroketkan namanya di pentas Eropa. Selama 2 musim membela Nerazzurri dari 2013 hingga 2015, pemain ini didatangkan dari Dinamo Zagreb dengan biaya 11 juta euro sebelum akhirnya dijual ke Real Madrid dengan nilai transfer sebesar 38 juta euro, yang tentu saja memberi keuntungan besar bagi Inter.